bersama kami dalam acara Bincang PTPN. Hari ini kita mau bahas apa nih Mei? Seru. Kali ini spesial banget karena kita akan membahas buku Bapak Dirut yang baru aja rilis nih. Ini buku yang ke-8 ya Pak ya? Buku yang ke-8. Ini buku autobiografi Bapak ya Mei. Jadi menceritakan dari perjalanan kecil Bapak sampai sekarang jadi Direktur Utama PTPN Holding. Langsung aja kita tanyakan ke Bapak Gani ya Pak. Sebenarnya motivasi Bapak dalam menulis buku ini apa ya Pak, di tengah kesibukan Bapak sebagai Dirut PTPN saat ini Pak? Ya, terima kasih Meta, terima kasih Reno. Jadi saya pertama-tama perlu saya sampaikan ya, keinginan menulis itu demikian lama, sejak mungkin SD, SMP itu saya sudah ingin menulis sesuatu. Dan keinginan itu terus saya tumbuh kembangkan dengan banyak membaca. Jadi SMP itu saya sudah punya buku catatan harian. Itu barangkali asal usul. Lalu kenapa saya tertarik menulis buku catatan harian atau katalah autobiografi itu? Begini Meta, saya itu waktu mahasiswa saya pernah membaca buku Lulov, karangan Lulov itu istri dari seorang asisten di mungkin tebing tinggi Sumatera Utara. Dia suaminya bekerja di kebun karet. Dia di situ ada buku tentang semacam novel tipis tentang kehidupan di perkebunan karet. Itu satu. Yang kedua, tidak semua orang memperoleh kesempatan dan amanah sebagai pimpinan. Lalu saya sebagai pimpinan tentu ingin pengayaan pengalaman, perjalanan masa lalu itu hendaknya bisa menjadi sumber pembelajaran bagi generasi penerus. Konkretnya saya ingin memberikan legacy bahwa mungkin di antara lintasan perjalanan hidup saya ada sisi positif yang bisa diambil pelajaran untuk generasi penerus. Berhubungan dengan generasi penerus nih Pak. Jadi kan perkebunan ini kan udah banyak nih, mulai ada generasi milenial dan Gen Z Pak. Iya. Jadi di dalam buku ini nilai apa yang Bapak harapkan dapat tersampaikan kepada para pembaca milenials dan Gen Z ini Pak? Tentu saya berharap ya bahwa para milenial mungkin dia bekerja, kalianlah berdua mungkin sudah bekerja di perkebunan ini, tapi ketika kita tahu perjalanan masa lalu itu ada enrichment, ada pengayaan pemahaman yang harapannya menjadi modalitas, menjadi sumber nilai, sumber informasi untuk menuntun atau paling tidak menjadi referensi ketika kita melakukan ke depan. Ada nilai kehidupan, nilai tentang kepemimpinan, nilai tentang bagaimana kesetiaan, nilai tentang cita-cita, semua ada di buku saya itu. Jadi nilai, makanya saya sampaikan ini seperti sekeranjang satu informasi. Mungkin di antara satu keranjang informasi ada elemen-elemen yang mungkin bisa digunakan sebagai paling tidak untuk referensi lah. Tidak harus itu, minimal untuk referensi yang baik, untuk paling tidak kalau saya bisa mengabarkan kebaikan kan mudah-mudahan akan banyak kebaikan di generasi muda dan generasi penerus perkebunan. Saya memiliki concern dan passion yang kuat agar perkebunan Nusantara atau industri perkebunan yang dikelola BUMN itu tetap memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Sejarah mencatat bahwa perkebunan negara adalah salah satu perintis industri perkebunan di Indonesia mungkin 150-200 tahun yang lalu. Intinya gitu barangkali. Iya Pak. Jadi di dalam buku Bapak ini Mei, jadi ada 5 bab nih Mei, 5 bab utama nih. Kita bakal bahas dari satu bab dulu. Betul, bab dari pertama. masa kecil Bapak dulu ya. Bapak kan lahir di kota Pekalongan ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit Pak mungkin terkait dengan Oke. kota lahir Bapak? Jadi kami kecil di desaan 10 km sebelah selatan dari Jalan Pantura. Ya. Di situ daerah pertanian sih ya, pertanian, kemudian tepatnya persis di tepi Sungai
Comal atau Sungai Layangan, disitulah masa kecil kami, daerah pertanian. Tapi yang barangkali secara kebudayaan yang perlu dielaborasi adalah di Kota Pekalongan ini memang budaya Jawa, tapi Jawanya ikatan kejawaannya itu tidak sekental daerah pertengahan. Solo, Jogja itu kan kultur Jawanya relatif homogen dan lebih utuh. Tetapi kalau daerah pesisir, karena pesisir itu zaman dulu itu kan akulturasi itu terjadi pesisir. Orang pesisir itu daerah perdagangan, orang masuk misalkan barang-barang dari luar Jawa, dari Cina, dari mungkin Cempa, dari daerah mana itu melalui pelabuhan. Jadi di situ manusianya karakter orang-orangnya budaya itu lebih asertif. Asertif itu lebih terus terang, kemudian lebih open mind, kemudian ekstrovert gitu loh. Itulah di daerah kami itu. Jadi maka di situ stratifikasi sosialnya nggak begitu jelas. Bahasanya pun lebih banyak ngopo. Artinya bahasa Jawa kasar. Beda dengan katakanlah daerah ke tengah, daerah Solo, Jogja, Klaten itu kan lebih halus. Ada stratifikasi sosial. Kalau dengan orang tua kita pakai bahasa Kromo Madyo, Kromo Inggil gitu. Jadi bahasa Jawa itu bertingkat-tingkat. Jadi Pekalongan enggak. Jadi orangnya agak kasar lah, Jawa kasar. Jadi Pekalongan itu banyak masuk kebudayaan luar ya? Iya. Jadi di situ itu kebudayaan India juga ada, campur-campuran India. Tapi Cina paling banyak. Kan kalau kita bicara Indonesia, Pulau Jawa itu kan sejarah kita mencatat ya bagaimana Kubele Kandu perang dengan Singosari, dan memang dari dulu sudah itu dampaknya terhadap perilaku masyarakat di sana itu ya. Jadi orangnya lebih terbuka, open mind gitu, orang-orangnya open mind, kemudian mudah bergaul dengan orang luar gitu. Dan ciri-ciri masyarakat yang mengalami persentuhan budaya atau akulturasi itu orangnya lebih mudah berubah gitu ya, mudah menerima masukan gitu. Kemudian dia karena di situ heterogenitas atau keragaman etnis, keragaman budaya itu orangnya lebih cair gitu. Dan itu menurut ilmu sosial atau dalam kaitan dengan perubahan sosial, orang-orang seperti itu sebenarnya mudah melakukan adaptasi dimanapun dia lebih secara teoritis ya lebih mudah beradaptasi. Orangnya secara umum ini bukan orang per orang ya, secara kultural, pendekatan dari kultural, pendekatan sosiologis itu orangnya bisa lebih ya berani berkompetisi, kemudian tidak dengan orang baru juga tidak menutup diri, ya kira-kira gitulah. Jadi barangkali saya mewarisi sebagian dari itu ketika kita berinteraksi dengan dunia luar, kayaknya lebih siap. Lu udah pernah ke Pekalongan? Pekalongan belum sih. Belum pernah. Kamu harus lihat ke Pekalongan. Reno udah pernah. Harus diajak ya Pak. Tadi kan Bapak ada singgung bahwa ayah Bapak dulu seorang lurah ya Pak. Iya. Nilai apa yang menjadi inspirasi Bapak dari sosok? Ya jadi mungkin barangkali apa ya, kepemimpinan. Satu kepemimpinan. Jadi yang saya pelajari di ayah saya itu satu kepemimpinan, dua itu tentang empati. Ini ada satu ini ya, beberapa mungkin saya akan sampaikan kisah-kisah masa lalu ketika saya kecil. Nah, saya masih ingat ayah saya itu kalau belanja di Hera itu nggak mau lewat sungai lewat jalan besar. Kami naik Vespa, saya kan ikut kan. Itu saya tanya, ya ini kok kita lewat sawah-sawah. Jadi kata bapak kayak almarhum ayah itu bilang, jangan lewat jalan besar, malu kita sama rakyat. Rakyat banyak yang susah kan. Pelajaran utama ya, berempati pada orang yang tidak mampu. Tapi kalau dari ibu saya itu bagaimana struggle. Kalau ibu saya tarung tuh, doktrinnya kamu kasarnya dulu ya, pokoknya kamu harus berjuang di atas rata-rata, gitu lah kira-kira. Bayangkan lah gitu. Jadi barangkali saya terbawa itu juga. Jadi saya nggak mau kalah, pokoknya dimanapun saya kalau bisa jangan sampai, karena kata ibu saya jangan sampai miskin. Kalau miskin nggak dihargai. Mungkin karena ibu saya juga sekolahnya juga tinggi amat. Intinya supaya kita ini harus ada mobilitas sosial. Harus kita melenting ke atas supaya kita bisa
memiliki harga diri dan sebagainya. Jadi ibu saya itu petarung itu saya coba merenung mungkin sifat petarung saya itu dari ibu saya. Berarti keluarga ini sangat berperan besar. Besar, jadi besar.